Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan buku metode penelitian kualitatif yang ditulis oleh Dr. Abdul Fattah Nasution, MPD, pada bab keterpercayaan penelitian. Jadi, di dalam metode penelitian kualitatif, terdapat keterpercayaan penelitian yang di dalamnya ada kredibilitas, wawancara teman sejawat, analisis kasus negatif, ketercakupan referensial, pengecekan anggota atau member check, keteralihan atau transferability, kebergantungan atau dependability, dan ketegasan atau confirmability. Yang pertama, kredibilitas, yaitu uji di mana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Kedua, wawancara teman sejawat. Teknik ini digunakan dengan mengekspos hasil utama atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang mereka teliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan. Teknik pengecekan teman sejawat ini bermanfaat dalam membentuk kepercayaan. Ketiga, analisis kasus negatif. Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Dengan kata lain, teknik analisis kasus negatif adalah pencarian kasus-kasus negatif, di mana pola dan kecenderungan telah diidentifikasi. 4. Ketercakupan referensial. Konsep ketercakupan referensial untuk pertama kalinya diajukan oleh Eisner. Yang dimaksud adalah untuk membentuk ketercakupan dari para kritikus untuk tujuan evaluasi dengan model keahlian, khususnya dalam meneliti karya-karya seni, model rekaman dengan videotape, dan pembentukan film, serta menangkap dan menangani peristiwa tentang kehidupan di dalam kelas, yang selanjutnya dapat diuji pada waktu luang dan dibandingkan dengan tinjauan-tinjauan yang dikembangkan dari semua data yang telah dikumpulkan. 5. Pengecekan anggota atau member check. Pengecekan data dalam hal ini adalah pengecekan tentang kategori data analitik, interpretasi, dan kesimpulan yang dilakukan oleh anggota kelompok stakeholder yang dijadikan sebagai sumber pengambilan data asli. Pengecekan ini merupakan teknik yang paling penting dalam menetapkan kredibilitas data. 6. Keteralihan atau transferability. Penciptaan keteralihan oleh para peneliti naturalis kualitatif sangat berbeda dengan penciptaan validitas eksternal oleh para peneliti konvensional. Peneliti naturalis hanya dapat menentukan hipotesis yang sedang berjalan bersama-sama dengan deskripsi tentang waktu dan konteks yang ditemukan untuk dipakai sebagai pegangan. Jadi bukan merupakan tugas peneliti naturalis untuk memberikan suatu indeks tentang transferabilitas. Yang merupakan tanggung jawabnya adalah memberikan pangkalan datanya yang membuat pertimbangan transferabilitas yang memungkinkan bagi pihak pelaksana yang berpotensi. Ketujuh, kebergantungan atau dependability. Dalam penelitian kualitatif digunakan kriteria kebergantungan, yaitu bahwa peneliti merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Yang terakhir, ketegasan atau confirmability. Teknik pokok untuk menciptakan ketegasan atau kepastian adalah pemeriksaan ketegasan temuan. Di samping teknik triangulasi dan jurnal refleksi yang disarankan oleh Guba, agar ketersesuaian terlihat berkaitan dengan proses pemeriksaan, karena itu tidak lagi dibahas secara panjang lebar dan independen. Teknik utama untuk mengecek kredibilitas data hasil penelitian kualitatif. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang lebih memungkinkan temuan. Kedua, pengecekan eksternal pada proses inquiry. Ketiga, proses kegiatan yang mendekati perbaikan hipotesis kerja. Keempat, suatu kegiatan yang memungkinkan untuk mengecek temuan. Kelima, suatu kegiatan yang memberikan pengujian temuan. Ada 5 teknik utama untuk mengecek kredibilitas data hasil penelitian kualitatif. Pertama, kegiatan-kegiatan yang lebih memungkinkan temuan atau interpretasi yang dapat dipercaya yang dihasilkan, atau memperpanjang keterlibatan pengamatan yang terus-menerus dan triangulasi. Kedua, pengecekan eksternal pada proses inquiry atau wawancara teman sejawat peer debriefing. Ketiga, suatu kegiatan yang mendekati perbaikan hipotesis kerja karena semakin banyak informasi yang tersedia atau analisis kasus negatif. Keempat,
suatu kegiatan yang memungkinkan untuk mengecek temuan dan interpretasi awal terhadap data mentah yang diarsipkan atau kecukupan referensial. Kelima, suatu kegiatan yang memberikan pengujian temuan dan interpretasi langsung dengan sumber manusia sebagai asal dan temuan tersebut pembuat realita ganda yang dikaji atau pengecekan anggota. Adapun tujuan pengecekan wawancara teman sejawat meliputi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, proses untuk membantu menjaga peneliti kuantitatif agar selalu tetap jujur. Yang kedua, memberikan suatu permulaan dan kesempatan untuk menguji hipotesis yang sedang berjalan yang memungkinkan muncul dalam benak peneliti. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengembangkan langkah-langkah selanjutnya dalam desain metodologis yang muncul. Yang keempat, memberikan kesempatan pada peneliti kuantitatif untuk menjernihkan pikiran, serta perasaan yang mungkin sedang menggambarkan peneliti yang baik. Pengecekan langsung dan bersifat informal memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk mengukur dengan cermat apa yang dikehendaki responden atau informan dengan melakukan cara-cara tertentu atau memberikan informasi tertentu. Yang kedua, memberikan kesempatan segera kepada responden atau informan untuk membetulkan kesalahan yang terkait dengan fakta dan tanggapan yang dianggap sebagai interpretasi yang keliru. Yang ketiga, menempatkan responden atau informan pada rekaman atau catatan untuk menyatakan hal-hal tertentu dan menyetujui tentang kebenaran rekaman peneliti tentang mereka. Yang terakhir, memberikan kesempatan untuk merangkum langkah pertama selama analisis data. Manfaat kebergantungan dalam penelitian kualitatif. Ada 2 argumentasi yang dipaparkan oleh pakar peneliti kualitatif yang sangat bermanfaat dalam menunjang kebergantungan, yaitu yang pertama, mengingat tidak mungkin terjadi validitas tanpa adanya reliabilitas, maka penunjukan yang pertama cukup dengan adanya yang kedua. Dalam prakteknya, kredibilitas berfungsi untuk memantapkan kebergantungan, tetapi pada prinsipnya, kredibilitas tidaklah berkaitan dengan validitas. Yang kedua, teknik yang paling langsung bisa ditandai dengan metode yang bisa saling bertukar. Metode yang saling mengganti menunjukkan sejenis triangulasi yang digunakan oleh Webb DKK 1966 dan direview dalam kaitannya dengan kredibilitas.